Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Maximilian Parhusip, lagu tutup Jemaat Ciparai, dan dua tutup nanti Saudari Vera Simbolon. Baik, sekarang kita sebelum memulai ibadah kita undang Roh Kudus, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian, lagu buka dari Jemaat Ciparai. There is coming a day when all hardships shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is bliss forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There will be no sorrows there, and no more burdens to bear, no more sickness and no more pain,
a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, no one will save me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land, what a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji dan memuliakan Engkau pada pagi yang indah ini. Kiranya persembahan pagi kami ini berkenan di hadapan Tuhan, baikan doa, firman, dan puji-pujian berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah Pendeta Maximilian yang akan membawakan firman yang dapat menguatkan masing-masing kami, agar kami semakin setia di hadapan Tuhan. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik oleh campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan lagu tema. Baik, waktu dan layar ini kami serahkan kepada Pendeta Maximilian. Baik, Shalom, selamat pagi kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta sekalian. Shalom, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi juga kepada para pengerja di Konferensi Jawa Barat, Bapak dan Ibu, dan juga kepada umat-umat Tuhan dari Konferensi Jawa Barat, secara khusus Jemaat Cipara yang boleh bergabung pada kebaktian renungan pagi pada pagi hari ini. Untuk melanjutkannya, sebelumnya mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami di sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan sehat, dan pada pagi ini kami siap menerima pekabaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba, biarlah Tuhan boleh semakin besar dan hamba semakin kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, renungan pada pagi hari ini diambil dari buku Christian Service, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah penuntun penginjilan atau pelayanan Kristen. Dan untuk pagi hari ini, judul yang diberikan adalah Panggilan Allah untuk Melayani. Ya, panggilan Allah untuk melayani. Tentu kalau kita mendengar kata panggilan Allah untuk melayani, yang terbersit atau yang muncul di dalam pikiran kita yang pertama adalah pasti untuk melayani Allah sendiri dan juga untuk melayani sesama kita manusia. Nah, renungan pada pagi hari ini terbagi dari 3 subjudul. Yang pertama adalah tergantung pada manusia. Dikatakan di dalam kutipan ini atau di dalam buku ini, sebagai wakilnya di antara manusia, Allah tidak memilih malaikat yang tidak pernah berdosa, tetapi manusia yang sama keinginannya dengan mereka yang diusahakan untuk diselamatkan. Kristus membungkus dirinya dengan kemanusiaan agar dia dapat menyelamatkan manusia. Juru selamat yang adalah manusia ilahi diperlukan untuk membawa keselamatan kepada dunia ini. Kepada laki-laki dan perempuan telah dipercayakan satu kepercayaan yang kudus untuk memperkenalkan kekayaan Kristus yang tak dapat diselidiki. Nah, dari kutipan ini saya sangat tertarik karena dikatakan bahwa Allah tidak menggunakan malaikat yang tidak berdosa untuk melayani sesama manusia, tetapi Allah memilih manusia yang berdosa untuk melayani manusia. Dan dikatakan bahwa kepada setiap laki-laki dan perempuan, Tuhan telah mempercayakan satu kepercayaan yang kudus. Artinya, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kudus di dunia ini, seperti salah satu contohnya adalah hari Sabat, persepuluhan, dan lain sebagainya. Ternyata, untuk memperkenalkan kekayaan Kristus yang tak dapat diselidiki itu, atau untuk mengenalkan Yesus kepada orang lain, itu merupakan satu kepercayaan yang kudus juga, yang telah diamanatkan kepada setiap laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dikatakan, lihatlah pemandangan yang mengharukan itu. Perhatikan yang agung dari surga dikelilingi oleh ke-12 orang yang sudah dipilihnya. Dia akan mengutus mereka dalam pekerjaan mereka. Oleh agen-agen yang lemah ini, melalui firman dan rohnya, dia rencanakan keselamatan yang bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi sekali lagi diberikan penekanan bahwa kita manusia atau agen yang lemah ini, kita boleh menjangkau atau kita boleh menyatakan atau mengabarkan rencana keselamatan dengan pertolongan firman dan rohnya. Dilanjutkan, malaikat yang diutus kepada Filipus dapat melakukan sendiri pekerjaan bagi orang Ethiopia itu. Tetapi ini bukan cara Allah bekerja, adalah rencananya agar manusia bekerja melayani sesamanya. Jadi sangat menarik bila mana saya pelajari buku ini bahwa memang sudah Tuhan rencanakan dari sejak semulanya bahwa manusia akan melayani untuk sesamanya, dan ada faktor-faktor mungkin yang Tuhan mau agar manusia belajar melayani akan sesamanya, dan nanti akan kita pelajari lebih lanjutnya. Selanjutnya dikatakan, tetapi harta kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Allah dapat memasyurkan kebenaran melalui malaikat yang tidak berdosa. Sekali lagi saya berikan penekanan. Tetapi itu bukanlah rencananya. Dia melihat umat manusia, yaitu manusia yang dikelilingi dengan kelemahan, sebagai alat dalam mengerjakan rencananya. Harta yang tidak bernilai itu
ditempatkan dalam bejana tanah liat, melalui manusia, berkat-berkatnya itu akan diangkut ke dalam ini. Melalui mereka, kemuliaannya akan memancarkan sinar ke dalam kegelapan dosa. Dalam pelayanan yang penuh kasih, mereka akan menjumpai orang berdosa dan yang berkekurangan dan menuntun mereka ke salib itu. Dalam segala pekerjaan mereka itu, mereka akan memberikan kemuliaan, penghormatan, dan pujian kepada Dia yang ada di atas segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Jadi, melalui kutipan ini ditekankan bahwa melalui pelayanan atau melalui mengenalkan Yesus atau kebenaran kepada orang lain dengan pelayanan yang penuh kasih, maka setiap orang akan menjumpai orang yang berdosa dan berkekurangan dan akan menuntun mereka ke salib itu. Dan bukan hanya menuntun orang yang mereka tuntun, tetapi secara tidak langsung juga mereka sedang menuntun dirinya untuk ke salib atau untuk lebih mengenal akan salib itu sendiri. Adalah maksud juru selamat agar setelah dia naik ke surga menjadi perantara manusia, para pengikutnya harus meneruskan pekerjaan yang telah dimulainya. Apakah manusia tidak akan menunjukkan perhatian khusus dalam memancarkan sinar pekabaran Injil kepada mereka yang di dalam kegelapan? Nah, di sini Tulisan Nyonya White menekankan satu pertanyaan. Apakah manusia tidak akan menunjukkan perhatian khusus dalam memancarkan sinar pekabaran Injil kepada mereka yang berada di dalam kegelapan? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Apakah sudah ada perhatian khusus yang kita berikan, baik itu secara pribadi maupun secara jemaat, di dalam hal untuk memancarkan sinar pekabaran Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dikatakan selanjutnya, ada sebagian yang rela pergi ke ujung bumi untuk membawa sinar kebenaran kepada manusia. Tetapi Allah menuntut agar setiap jiwa yang mengenal kebenaran akan berusaha memenangkan orang lain untuk mengasihi kebenaran. Jikalau kita tidak rela berkorban menyelamatkan jiwa-jiwa yang bersedia dibinasakan, bagaimanakah kita dipandang layak untuk memasuki kota Allah? Nah, kutipan ini menekankan bahwa memang ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang akan boleh membawa pekabaran ini bahkan sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan walaupun kita tidak bisa melakukan hal tersebut atau kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang harus pergi ke luar negeri, tetapi Allah tetap menuntut agar setiap orang yang telah mengenal kebenaran atau mengenal Yesus berusaha memenangkan orang lain juga untuk mengasihi kebenaran. Dan dikatakan bahwa itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Dan bagaimana dikatakan kita boleh dipandang layak untuk memasuki kota Allah, atau bagaimana kita boleh layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak mau atau kita tidak rela berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang bersedia dibinasakan. Nah, selanjutnya dikatakan, dalam kebijaksanaannya Tuhan membawa mereka yang sedang mencari kebenaran supaya berhubungan dengan mereka yang mengenal kebenaran. Adalah rencana surga bahwa mereka yang telah menerima terang akan membagikannya kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Manusia yang mengambil efisiensi kerja dari sumber agung kebijaksanaan dijadikan alat dan agen pekerja, dan melalui mereka kuasa Injil mengubah pikiran dan hati. Nah, di sini saya dapati satu poin atau satu penekanan bahwa ketika kita menyampaikan kabar Injil tadi, selain kita boleh menuntun orang untuk mengenal Yesus, untuk membawa mereka mengenal salib itu, selain itu juga bahwa Injil atau firman itu sanggup untuk mengubah pikiran dan hati. Bahkan di kutipan ini lebih luar biasa bagaimana fungsi atau bagaimana manfaat ketika kita menyampaikan Injil itu. Dikatakan Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti Kristus, kita harus mengambil bahagian dalam pekerjaannya. Agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya, Kristus harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Jadi
fungsi atau manfaat ketika kita menyatakan Injil kepada orang lain adalah tujuan yang pertama dan terutama adalah agar kita boleh mengembangkan tabiat seperti Kristus. Dan yang kedua adalah agar kita boleh menikmati kebahagiaan sebagaimana yang Yesus dan malaikat-malaikat merasakan kebahagiaan ketika satu jiwa saja datang kepada Yesus. Itulah kalau kita mengingat perumpamaan yang Yesus berikan mengenai 100 domba di mana 99 tetap selamat dan satu itu hilang, Yesus akan turun untuk apa? Untuk menemukan yang satu tersebut, dan bila mana ditemukan maka terjadi sukacita di dalam kerajaan surga. Dan bagaimana kita boleh mendapatkan atau boleh menikmati sukacita atau kebahagiaan sebagaimana yang malaikat dan Yesus rasakan adalah dengan menyampaikan kabar Injil kepada sesama kita. Dengan keinginan yang meluap-luap, para malaikat menunggu kerjasama kita, karena manusia seharusnya menjadi saluran komunikasi bagi manusia. Jikalau kita menyerahkan diri kepada Kristus dengan pengabdian segenap hati, malaikat bergembira karena mereka dapat berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Di sini kita dapati bahwa malaikat-malaikat yang melayani Allah dikatakan senantiasa menunggu dengan keinginan yang meluap-luap untuk menunggu kerjasama dengan kita. Oleh karena apa? Oleh karena dikatakan seharusnya manusia adalah menjadi saluran komunikasi bagi manusia yang lain. Sebagaimana yang dikatakan di awal bahwa adalah rencana Allah untuk manusia boleh melayani sesamanya manusia. Selanjutnya dikatakan kita harus menjadi mitra kerja Allah karena Allah tidak akan menyempurnakan pekerjaannya tanpa manusia. Satu pekerjaan yang lain dipercayakan kepada setiap orang Kristen. Ini adalah mulai subjudul yang kedua, yaitu satu panggilan kepada perorangan. Jadi ini lebih menekankan kepada pelayanan secara pribadi. Lanjut dikatakan, Allah menuntut setiap orang supaya menjadi pekerja dalam kebun anggurnya. Engkau harus memikul tugas yang telah dipercayakan kepadamu dan lakukanlah itu dengan setia. Kembali penekanan diberikan. Di awal kita belajari bahwa Allah memang sudah merencanakan manusia melayani sesamanya manusia, dan pada saat ini lebih diberikan satu penekanan atau keharusan karena dikatakan Allah menuntut setiap orang, bukan hanya himbauan tetapi Allah menuntut untuk menjadi pekerja dalam kebun anggur Allah. Selanjutnya dikatakan sekiranya setiap orang menjadi misionaris yang hidup, pekabaran zaman ini akan dengan cepat tersebar di seluruh negeri ke setiap bangsa, kaum dan bahasa. Berarti ternyata bahwa mungkin hingga pada saat ini juga masih banyak di antara umat-umat Tuhan yang jiwa misionarisnya mungkin masih setengah-setengah atau masih 3/4, sehingga belum sampai pekabaran ini dengan cepat ke seluruh negeri atau ke seluruh dunia. Dan pada pagi hari ini kita diimbau, kita diberikan nasihat kembali agar kita boleh menjadi misionaris yang hidup. Artinya dari kata misionaris sendiri di dalam bahasa aslinya adalah misiu. Misiu itu adalah berpencar. Artinya misionaris yang hidup adalah orang yang akan pergi atau akan berpencar atau akan mencari orang-orang yang membutuhkan akan kebenaran. Setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai misionaris. Dia yang minum dari air kehidupan akan menjadi sumber kehidupan. Si penerima menjadi pemberi. Karunia Kristus dalam jiwa bagaikan mata air di padang belantara, mengeluarkan air untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang akan binasa ingin meminum air kehidupan. Nah, di sini sangat menarik kutipannya. Dikatakan setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai misionaris. Atau kata lainnya adalah setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang berjiwa misionaris. Atau kita tidak akan dapati di dalam kerajaan surga orang-orang yang hanya mementingkan diri, yang tidak ada bahagian atau mengambil tugasnya di dalam menyampaikan kabar kebenaran itu. Dan di kutipan ini juga dikatakan bila mana seseorang menerima air kehidupan,
maka si penerima air kehidupan ini akan menjadi pemberi, dan inilah yang akan menjadi siklusnya. Ketika kita menyampaikan kabar kebenaran, maka si penerima akan menyampaikannya juga kepada orang lain, dan begitulah seterusnya, sehingga sebagaimana janji firman Tuhan, maka pekabaran ini akan sampai ke seluruh dunia. Allah mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap orang kepada siapa dia telah mempercayakan pengetahuan akan kebenaran zaman ini. Tidak semua orang dapat pergi ke luar negeri sebagai misionaris, tetapi semua orang dapat menjadi misionaris bagi keluarga dan bagi tetangga. Nah, inilah saya berikan penekanan kembali bahwa mungkin kita tidak memiliki karunia untuk pergi sebagai misionaris ke luar negeri, tetapi dikatakan kita sanggup menjadi misionaris bagi keluarga dan bagi tetangga kita. Pertanyaan mungkin yang paling sederhana adalah, apakah tetangga kita mengenal kita sebagai pengikut Yesus? Nah, inilah mungkin yang bisa kita renungkan bersama-sama. Penyelamatan jiwa haruslah menjadi pekerjaan selama hidup bagi setiap orang yang mengakui Kristus. Kita berutang kepada dunia karena anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, karena terang yang telah menyinari kita, dan karena keindahan dan kuasa kebenaran yang telah ditemukan. Nah, kutipan ini juga sangat luar biasa, oleh karena dikatakan bahwa penyelamatan jiwa atau penginjilan itu haruslah menjadi pekerjaan selama hidup bagi setiap orang yang mengakui Kristus. Itulah sebabnya ketika saya menyaksikan banyak daripada hamba-hamba Tuhan yang senior yang telah pensiun, saya termotivasi oleh karena semangat yang mereka berikan, teladan yang mereka berikan, walaupun sudah pensiun secara administrasi dari kependetaan, tetapi jiwa untuk penginjilan sangat luar biasa, dan bukan hanya kepada pendeta-pendeta saja. Saya dapati juga banyak daripada kaum awam, mereka dengan semangatnya walaupun sudah tua untuk menyampaikan kabar kebenaran itu, karena mereka mungkin sudah mengetahui akan kutipan ini bahwa proses penyelamatan jiwa atau penginjilan haruslah menjadi pekerjaan selama hidup atau selagi masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Kristus menyerahkan kepada para pengikutnya satu pekerjaan perorangan, satu pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Pelayanan bagi orang sakit dan orang miskin, penyampaian Injil kepada orang yang sesat, itu bukanlah diserahkan kepada komite atau organisasi sosial. Tanggung jawab perorangan, usaha perorangan, pengorbanan perorangan adalah tuntutan penginjilan. Nah, di sini kita diberikan satu nasihat kembali bahwa di dalam proses penyampaian Injil ini tidak boleh atau tidak ada yang namanya istilahnya dengan diwakilkan oleh orang lain, atau bahkan dikatakan diserahkan kepada komite atau organisasi sosial. Mungkin di dalam jemaat ada yang namanya Departemen SSPP, pelayanan perorangan. Nah, sebagai umat Tuhan dikatakan kita tidak boleh hanya menyerahkan proses penginjilan ini kepada komite penginjilan yang ada mungkin di dalam gereja atau di dalam masyarakat, tetapi itu harus terjadi secara perorangan, dan dibutuhkan dikatakan usaha dan juga pengorbanan. Kembali ditekankan mengenai pengorbanan untuk melayani penyampaian Injil ini kepada orang yang sesat. Setiap orang yang menerima penerangan ilahi harus menerangi jalan bagi mereka yang tidak mengenal terang hidup itu. Nah, berarti kita yang sudah menerima terang harus menerangi agar apa? Agar terang kita itu tidak menjadi redup, sama seperti di dalam Matius 5 ayat 16 atau 14 katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah gantang. Artinya terang akan menjadi terang bila mana terang ini menerangi sekitarnya atau menerangi orang-orang yang mungkin berada dalam kegelapan. Kita semua harus menjadi mitra Allah. Kita semua harus menjadi mitra kerja Allah. Tidak ada pemalas yang diakui sebagai hambanya. Para anggota gereja harus secara perorangan merasa bahwa hidup dan kemakmuran gereja dipengaruhi oleh perbuatan mereka. Nah, ini sangat tegas kutipan Nyonya White bahwa tidak ada pemalas yang diakui sebagai hambanya. Kalau saya merefleksikan kepada diri saya mungkin masih belum bisa dikategorikan sebagai hamba Tuhan. Karena
masih belum rajin seperti itu ya. Dan ini juga dikatakan bahwa anggota gereja harus secara perorangan merasa bahwa hidup dan kemakmuran gereja dipengaruhi oleh perbuatan mereka. Nah, ini mungkin yang masih ada di antara anggota gereja kita belum memahami. Mungkin mereka hanya masih memiliki pemikiran bahwa pekerjaan penginjilan di dalam gereja ini adalah tanggung jawab daripada yang tadi dikatakan komite penginjilan ataupun pendeta dan lain sebagainya, tua-tua jemaat. Tetapi bila mana mereka menyadari bahwa hidup dan kemakmuran gereja dipengaruhi oleh perbuatan mereka, maka saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan akan lebih aktif atau lebih dalam pelayanan Injil ini. Dikatakan selanjutnya, ada sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Setiap jiwa yang percaya akan kebenaran berdiri di tempatnya sendiri dan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Adalah kesempatan setiap orang Kristen bukan hanya menantikan, tetapi mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, ini kutipan yang menurut saya juga sangat menarik, bahwa adalah kesempatan bagi setiap orang Kristen bukan hanya menantikan, tetapi mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya tinggal duduk tenang menantikan kedatangan Tuhan, tetapi kita harus bertindak agar dikatakan kita boleh mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita. Karena sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa Injil harus tersebar ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Selanjutnya dikatakan semua orang akan ada sesuatu untuk dilakukan. Tak perlu ada yang merasa bahwa tidak ada tempat di mana dia dapat bekerja bagi Kristus. Juru selamat menyatukan dirinya sendiri dengan setiap anak manusia. Nah, ini kita dapati kutipan yang sangat baik juga bahwa semua orang akan ada sesuatu untuk dilakukan. Artinya tidak ada yang memiliki alasan atau tidak ada yang boleh memberikan pembenaran diri bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin dia mengatakan saya tidak bisa menginjil dan lain sebagainya, tetapi Tuhan katakan semua orang akan ada sesuatu untuk dilakukan, sama seperti perumpamaan mengenai talenta, bahwa paling tidak Tuhan telah mengaruniakan atau Tuhan telah memberikan satu karunia talenta kepada setiap kita. Begitu luas lapangan pekerjaan, begitu jelas pola perencanaan, sehingga setiap hati yang disucikan akan didesak sebagai satu alat kuasa ilahi. Nah, sangat luar biasa kutipan ini karena dikatakan setiap hati yang disucikan akan didesak sebagai satu alat kuasa ilahi. Kata didesak di sini menurut saya sangat menarik oleh karena apa? Kata didesak berarti ada dorongan atau ada sesuatu yang menginspirasi atau membuat tindakan di dalam diri, dan dikatakan ini boleh didapatkan bila mana hati telah disucikan. Artinya sudah menyerahkan sepenuhnya, sudah mengakui setiap kelemahan sehingga hati ini boleh disucikan agar di dalam diri ini akan ada desakan untuk menjadi satu alat kuasa ilahi dalam penyampaian Injil. Tanggung jawab untuk pergi keluar memenuhi panggilan tugas bukan hanya diletakkan di atas pundak pendeta yang sudah diurapi. Setiap orang yang sudah menerima Kristus dipanggil supaya bekerja demi keselamatan sesama manusia. Nah, ini kutipan yang hampir mirip tetapi lebih tegas lagi bahwa tugas penginjilan bukan hanya diletakkan di atas pundak pendeta yang sudah diurapi, tetapi setiap umat Tuhan atau setiap anggota gereja yang telah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja demi keselamatan sesama manusia. Nah, kutipan ini sangat baik juga dikatakan sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan 1/20 bagian dari apa yang dapat kita lakukan untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Dikatakan kita tidak melakukan 1/20, artinya tidak sampai 5% usaha yang dapat kita lakukan untuk menarik jiwa. Berarti masih sangat kecil usaha yang umat-umat Tuhan lakukan dalam penarikan jiwa ini, sehingga akhirnya ya kita tahu bahwa hingga pada saat ini Tuhan Yesus belum datang. Oleh sebab itu, selama kesempatan masih ada, setiap orang yang telah menerima terang kebenaran berada di bawah tanggung jawab
yang sama seperti nabi di Israel mendapat perkataan ini, "Hai anak manusia, aku telah menempatkan kau menjadi penjaga bagi Israel, karena itu dengarkanlah perkataanku, berilah amaran kepada mereka demi aku." Nah, ini adalah subjudul yang terakhir, yaitu kekuatan Kristen yang terpadu. Saya mau langsung lanjut ke kutipan yang ini. Tuhan meminta pertanggungjawaban gereja atas jiwa-jiwa untuk mana mereka dijadikan sarana keselamatan. Gereja, tadi kita sudah pelajari di awal bahwa pelayanan ini secara pribadi, dan sekarang adalah secara gereja atau secara kelompok. Dan gereja dikatakan menjadi sarana keselamatan dan merupakan tanggung jawab gereja untuk melindungi atau untuk menyelamatkan akan jiwa-jiwa. Walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatiannya yang terbesar. Dalam arti khusus, gereja adalah panggung anugerahnya di mana dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Kata atau kalimat walaupun lemah dan bercacat, saya ilustrasikan sebagaimana perahu Batranu ya. Kita tahu bahwa di dalam Batranu ada 8 orang dan ada berbagai jenis binatang yang di dalamnya, dan kita tahu Nuh harus berada di dalam Batra ini kurang lebih 1 tahun, dan kita tahu bagaimana bau kotoran daripada binatang-binatang, dan mereka yang ber-8 ini mereka tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak sanggup untuk tetap di Batra ini. Oleh karena apa? Oleh karena perahu ini adalah jalan atau sarana yang Tuhan berikan untuk mereka boleh selamat. Dan itulah sama seperti gereja. Dan saya juga ilustrasikan seperti mesin cuci. Kita tahu ketika kita memasukkan pakaian ke mesin cuci, mungkin ada pakaian yang mahal, ada pakaian yang murah, ada pakaian yang masih bagus, dan ada pakaian yang sudah jelek. Dan pakaian-pakaian ini tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mau bersatu dengan pakaian yang buruk atau pakaian yang murah, tetapi mereka sama-sama diproses dan akhirnya menjadi wangi atau menjadi harum ketika setelah selesai daripada mesin cuci ini. Nah, begitu juga dengan gereja. Kita tidak bisa katakan saya tidak bisa atau saya tidak mau ke gereja bila mana ada orang-orang tertentu di dalam gereja ini. Oleh karena apa? Kita di dalam gereja ini kita diproses. Kita diproses dan tujuannya adalah agar kita boleh dimurnikan atau dibersihkan sama seperti mesin cuci ini. Gereja adalah sarana yang ditentukan Allah untuk keselamatan manusia, dan gereja diorganisasi untuk pelayanan dan tugasnya ialah membawa Injil ke seluruh dunia. Kutipan terakhir, lakukanlah apa yang engkau dapat lakukan, maka Allah akan meningkatkan kemampuanmu. Satu panggilan, bahkan di awal dikatakan berangkatlah dan bekerjalah saudara-saudaraku. Satu cerita, ada seorang yang bernama Abraham Leru. Dia adalah seorang awam berusia 65 tahun dan dengan semangat yang membara, berapi-api, dia mau mengabarkan Injil. Dan ketika dia datang ke kantor General Conference pada saat itu, dia mengatakan dia mau pergi ke Cina. Tetapi pada saat itu General Conference menolak oleh karena dia terlalu tua, karena sudah berusia 65 tahun dan tidak ada keuangan. Dan singkat cerita, ini adalah kisah dari Abraham Leru ini. Pada tahun 1822 dia lahir, dan dia pada umur tadi 65 dia mau menjadi penginjil ke Cina, tetapi oleh karena General Conference mengatakan dia terlalu tua dan tidak ada keuangan, akhirnya dia menjadi kolporteur atau penjual buku. Dan tahun 1888 dia memulai pelayanan misionaris di Cina. Dan pada tahun 1902 dia meninggal dunia dan 6 jiwa berhasil dibaptiskan oleh pelayanannya. Dan pada tahun 2018 Tuhan menggandakan jumlah orang Advent beribu-ribu kali. Dan menurut catatan di sini kurang lebih ada 455.683 orang atau keanggotaan Advent per 2018 di Cina. Oleh karena apa? Oleh karena pelayanan daripada orang tua ini yang tidak memiliki uang, hanya memiliki semangat
yang membara. Bagaimana dengan saya, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau kalah dengan orang tua ini? Biarlah kita boleh menjawab di dalam hati kita masing-masing. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, boleh mendorong kita kembali untuk boleh melayani melalui pelayanan penginjilan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Perhusip yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila kita menjadi misionaris di lingkungan kita terutama ya, kita mulai dari hal yang kecil. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagu tutup dari Jemaat Ciparai. Amin. Baik, doa tutup akan disampaikan oleh Saudari Vera Simbolon. Ada beberapa yang perlu didoakan, boleh dibaca di cetik yang ada di layar ya. Saudari Vera, sudah ada? Sudah, Bu. Oke, sudah dilihat yang perlu didoakan? Ya, sudah, Bu. Silakan. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Muda Maximilian Parhusip. Kiranya Tuhan, firman yang baru saja kami dengarkan, itu boleh menguatkan kami, dan itu boleh mengangkat kerohanian kami untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami baru saja mendapatkan kabar bahwa anak daripada keluarga B Pasaribu telah meninggal dunia di Timika, Papua, di mana ya Tuhan, hari ini jenazah akan diberangkatkan dari Timika menuju airport Kuala Namu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan berikanlah ya Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari sorga untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, di sini juga kami mendapatkan kabar bahwa Bapak Frankie Panjaitan, Jemaat Garut, yang di mana saat ini sedang sakit dan dirawat rumah sakit, serta Bapak P. Manulang dan Oma Subianto, yang saat ini juga sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau, agar beliau boleh memperoleh kesembuhan dan dapat bersukacita oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati Tuhan sepanjang satu hari ini, biarlah satu hari ini menjadi sukacita, dan kiranya Engkau memberikan berkat kepada kami masing-masing ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, karena kami hanya berdoa melalui anak Yesus Kristus yang menjadi penebus kami dari dosa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Jemaat Ciparai yang sudah mengambil bahagian pada hari ini. Sekarang kami kembalikan kepada Pendeta Tommy.